Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu lagi di kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Kita memulai pertemuan kemarin dalam keadaan semangat dan pertemuan saat ini dan pertemuan-pertemuan yang akan mendatang juga kita selalu optimis, selalu semangat di dalam ikut serta ya, dalam mengikuti perkuliahan kita mata kuliah fikih ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang kaidah fikihiyah ya. Kita mungkin sering mendengar kaidah ya. Kaidah itu dalam bahasa Arab qaidatun ya artinya aturan ya, pondasi, asas, kaidah ya. Fikihiyah dari kata bahasa Arab fikhun yang artinya memahami. Ya, secara keilmuan perlu dipahami apa itu syariah. Ya, kita pernah mendengar syariah, apa hubungannya dengan fikih. Kadang kita membahas tentang fikih, kadang kita membahas tentang syariat ya. Syariat itu apa, fikih itu apa ya. Syariat itu mempunyai makna hukum ya, sepenuhnya dan mengandung nilai-nilai uluhiyah ya, nilai-nilai ketuhanan. Sedangkan fikih merupakan ilmunya ya. Fikih itu merupakan ilmu tentang syariat. Tata kehidupan seorang muslim ya, itu diatur dengan hukum-hukum syariat berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hukum syariat tersebut dikodifikasikan atau dikumpulkan, dibukukan secara lebih jelas, rinci, operasional melalui ijtihad ya, atau kesungguhan oleh para ulama. Hasil kodifikasi hukum syariat ini disebut sebagai fikih ya. Jadi fikih ini merupakan produk ya, produk dari syariah. Telah menjadi kesepakatan ulama dari semua mazhab bahwa setiap perbuatan baik itu ucapan manusia seorang mukallaf ya, orang mukallaf itu orang yang dibebani hukum, baik itu berhubungan dengan ibadah, muamalah, jinayah, awal saksiyah dan sebagainya. Ada hukumnya dalam syariat Islam didasarkan pada nas-nas syara. Hukum-hukum syara yang berhubungan dengan perbuatan dan ucapan manusia yang diambil dari sumber hukum agama inilah yang dinamakan fikih ya. Ya, hukum syara yang berhubungan dengan perbuatan dan ucapan manusia yang diambil dari sumber hukum ya, itu disebut fikih. Tentang fikih ya, definisinya al-ilmu bil ahkam asy-syariyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah ya. Yaitu mengetahui hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah, yaitu perbuatan-perbuatan orang mukallaf yang diambil dari dalil-dalil yang tafsili, diambil dari dalil-dalil yang sudah terperinci ya. Atau bisa disebut majmu'atul ahkam asy-syariyyah ya, al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah, yaitu kumpulan atau himpunan hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah atau perbuatan-perbuatan orang mukallaf yang diambil dari dalil-dalil tafsili. Sasaran atau objek fikih itu perbuatan orang mukallaf ya, dilihat dari sudut ketetapan hukum syara. Ya, objeknya itu dilihat dari perbuatannya ya, karena memang seluruh perbuatan manusia itu diatur di dalam fikih. Kemudian tujuan fikih itu sendiri yaitu menerapkan hukum-hukumnya ya. Hukum-hukum apa? Hukum-hukum syariat Islam atas seluruh perbuatan, tindakan dan ucapan orang mukallaf. Ya, itu penerapan hukumnya. Ya, itu tujuan daripada fikih. Hukum fikih diambil dari adillatul ahkam atau dalil-dalil hukum ya, sumber-sumber hukum. Untuk menggali hukum tersebut diperlukan metode ya, penggalian hukum serta siapa saja yang berhak untuk melakukan istinbat hukum. Tapi ini memang tidak semuanya bisa. Ulama-ulama mutakhasis ya, ulama khusus di dalam menggali hukum. Metode di sini disebut dengan metode usul fikih ya. Makanya ada ulama usul fikih, ya. Ada ulama fikih, ada ulama usul fikih. Ya.
pentingnya kegunaan atau urgensi daripada kaidah fikih itu, ya, fikih itu kan merupakan kumpulan berbagai macam aturan-aturan hidup, ya. Berbagai macam aturan hidup, ya, yang sangat luas karena mencakup berbagai macam furuk, ya. Karena itu perlu usaha untuk mensistemasikan hukum-hukum tersebut dalam bentuk kaidah-kaidah kul, ya. Kaidah-kaidah secara umumnya, ya, yang berfungsi sebagai klasifikasi, ya, pengelompokan masalah secara furuk, ya, secara cabangnya. Satu kul ada beberapa furuk di situ. Menjadi beberapa kelompok, ya, dan tiap-tiap kelompok itu merupakan kumpulan dari masalah-masalah yang serupa. Para fuqaha, ya, para ahli fikih mengatakan man ra'a al-asl kana hakikian bil wusuli wa man ra'a al-qaid kana kharikan bi idrakil maqasid, ya. Barang siapa yang memelihara usul, ya, usulnya, maka ia akan sampai pada yang dimaksud. Dan barang siapa yang memelihara kaidah-kaidahnya, ia dapat mencapai maksud. Jadi di sini usulnya, ya, usul fik maupun qaidnya atau aturannya, ya, itu untuk mencapai tujuan, ya, tujuan dari syariat tersebut. Kaidah asasiyah di sini, ya, pondasi ada 5 pondasi, ya. Sebelum kita bahas 5 pondasi di sini, secara definisi, ya, kaidah asasiyah ini adalah kaidah yang disepakati oleh imam-imam mazhab tanpa diperselisihkan kekuatannya. Disebut juga sebagai kaidah-kaidah induk karena hampir setiap bab dalam fikih masuk dalam kelompok kaidah induk ini. Ada 5 macam, ya. Ada segala sesuatu tergantung kepada tujuannya. Ini apa? Al-umuru bimaqasidiha. Ada kemadharatan itu harus dihilangkan, ya. Ad-daruratu tuzalu, ya. Kebiasaan itu dapat dijadikan hukum, ya. Al-adah al-muhakkamah. Yakin itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Al-yakinu la yuzalu bisyak, ya. Kesulitan itu dapat menarik kemudahan atau at-tajlib, ya, atau apa? Al-masyaqqatu at-tajlib, ya. Al-masyaqqatu tajlibut taisir, ya. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Jadi ada 5 kaidah asasiyah ini yang umumnya dipakai di dalam kaidah fikih, ya. Dan ini adalah kulnya dalam arti induknya. Dalam induk ada cabang-cabangnya nanti disesuaikan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kaidah-kaidah 5 kaidah ini, ya. Dan 5 kaidah ini ada al-umuru bimaqasidiha, ya. Ada ad-daruratu tuzalu, ya. Ada al-'ada al-muhakkamah, al-yakin la yuzalu bisyak, ada al-masyaqqatu tajlibut taisir, ya. 5 kaidah inilah yang nanti akan sebagai acuan, ya, sebagai standar di mana untuk menerapkan fikih, ya, di dalam kehidupan, ya. Termasuk di dalam kasus-kasus tentang perbuatan, tentang amaliyah, ya, ucapan, ya, seorang mukallaf. Ya, itu saja berkenaan dengan kaidah fikih, ya, yang saya sampaikan, ya. Nanti bisa kita bahas di grup, ya. Silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.